Akhirnya Fauzan bilang lah tentang si kakeknya ini yang mau pindah kamar karena keganggu sama pasien sebelahnya. Tapi suster di situ tuh bukannya nanggepin, malah diem dan nunduk ke bawah gitu, kayak lagi ngerjain sesuatu Muibi. Fauzan yang kesel karena nggak dihirauin, akhirnya dia coba ngomong lagi lah ke susternya. Tapi si suster ini tuh masih diem doang dan sama, nggak ngejawab sama sekali. Fauzan akhirnya nyoba ngomong ke suster yang satu lagi nih. Suster yang ini tuh langsung jawab ke Fauzan, "Mari Pak, saya bantu." Di situ Fauzan akhirnya tenang tuh. Suster ini langsung ngajak Fauzan ke kamar kakeknya buat dibantu pindahin ke kamar yang lain. Kebetulan di malam itu tuh rumah sakit juga masih sepi dan banyak kamar kosong, jadi gampang lah buat pindahin si kakeknya Fauzan ini. Fauzan akhirnya jalan nih sama suster buat ke kamar kakeknya. Pas jalan di lorong buat naik ke lift, Fauzan tuh sempat berhenti karena tiba-tiba dia tuh nyium bau amis lagi dari salah satu kamar. Si suster tuh tetap jalan aja santai kayak nggak ngerasain sesuatu. Pas si suster ini ngelewatin Fauzan, si Fauzan ini ngeliat Bi, kalau ternyata punggungnya si suster ini tuh bolong Wah anjir. dan kakinya tuh kayak nggak napak gitu. Fauzan yang kaget banget tuh nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya langsung lari lah di situ dia. Dan sepanjang dia lari di lorong, dia tuh benar-benar kaget banget karena ngelihat di setiap kamar tuh ada sosok yang beda-beda di masing-masing kamar. Mulai dari kuntilanak, pocong, ada yang beberapa bagian tubuhnya hilang, sampai ada juga muka yang hancur nggak karuan. Benar-benar semua sosok setan yang pernah kalian dengar tuh hampir semua tuh ada di situ. Aduh anjir. Fauzan di situ lari kenceng banget dan pas Fauzan lari, tiba-tiba lampu tuh mati semua lagi kayak sebelumnya. Fauzan nyoba buat nyalain flash HP lagi, tapi di situ HP dia tuh mati. Akhirnya Fauzan berhenti dan cuma bisa menjemin mata sambil baca-baca doa lah sekenceng-kencengnya. Nah setelah dia meremin mata dan doa cukup lama, di situ Fauzan tuh tiba-tiba dipanggil sama satu suster di belakang dia. Fauzan yang masih ketakutan tuh nyoba buat mastiin lagi suster yang kali ini tuh beneran manusia atau bukan. Fauzan tuh sampai nanya banyak pertanyaan banget lah ke si suster ini. Suster ini tuh ngelihat si Fauzan kebingungan banget, sampai akhirnya dia tuh nanya kenapa si Fauzan bisa ada di lantai 2. Nah Fauzan yang masih shock gak bisa banyak ngomong lah dan cuma minta diantar ke meja suster. Di saat itu tuh yang Fauzan pikirin ya cuma biar kakeknya tuh bisa pindah kamar kan. Akhirnya si Fauzan nanya lah ke suster itu, kenapa bisa lampunya tuh mati. Nah si suster ini jawab, jadi yang padam tuh bukan cuma lampu doang, tapi juga listrik di rumah sakit. Makanya si suster tuh ngarahin Fauzan buat turun ke bawah tuh lewat tangga darurat. Akhirnya pas sampai di bawah, si suster tuh bilang dia tuh mau lanjut lagi ke lantai atas, jadi gak bisa nemenin Fauzan ke meja suster lantai bawah. Nah akhirnya sampai juga nih si Fauzan di lantai bawah. Pas dia buka pintu darurat buat masuk ke lantai dasarnya itu, si Fauzan ini bener-bener ngerasain kalau auranya tuh beda banget. Karena di lantai bawah tuh bener-bener rame dan suasananya tuh kayak selayaknya rumah sakit aja. Pokoknya dia tuh ngerasa beda banget deh sama lantai sebelumnya. Fauzan itu buru-buru langsung samperin meja suster di lantai itu. Dia langsung nanya itu kenapa lantai 2 tuh kok suasananya kosong banget, terus lampunya mati semua. Nah suster di lantai 1 itu tuh bingung, bahkan sampai nanya lah ke suster lain. Terus si Fauzan yang ikutan bingung tuh akhirnya nanya lagi ke susternya, kenapa lantai 2 bisa kayak gitu. Akhirnya si susternya tuh bilang kalau lantai 2 ini tuh sebenarnya gak ada Bi. Anjing. Di rumah sakit ini tuh emang tadinya ada lantai 2, tapi udah bertahun-tahun lantai ini tuh ditutup karena pernah ada kejadian bunuh diri massal di beberapa kamar yang ada di lantai itu. Anjing. Salah satu suster juga bilang kalau salah satu penyebab mereka bisa sampai bunuh diri itu karena emang kekuatan roh jahat yang ada di lantai itu tuh emang kuat banget. Wah anjir. Tapi yang bisa jadi pertanyaan itu tuh kenapa si Fauzan bisa sampai ke lantai 2 itu, padahal semua orang di rumah sakit yakin pintu itu tuh udah ditutup dari lama. Iya anjir. Berarti kasaran dia tuh kayak disasarin atau masuk ke dunia lain dong Nat ya? Iya bener Mui. Kok bisa ya? Apa jangan-jangan dia masuk ke situ gara-gara yang tadi lu bilang Nat, ada pengaruh roh-roh jahat itu loh. Iya yang kuat banget itu kan pengaruhnya. Dari cerita lu berdua, yang gue tangkap ya Bi, Nat, semua tuh terjadi di saat kondisi yang gelap. Lo mikir gak? Apa ternyata dimanapun kita berada, dalam keadaan gelap dan gak ada cahaya sama sekali tuh sebenarnya di sebelah kita tuh ada setannya. Bisa jadi sih. Cuma bahkan lebih dari itu ya Mui. Kalau gue lagi di keadaan gelap, agak-agak parno sih. Kalau lu gitu juga gak?